terasa, waktu pun begitu cepat berlalu. Dari awalnya kita tidak kenal, akhirnya saling mengenal, bahkan saling menyayangi. Namun, kini kamu telah menentukan jalanmu. Kami mencoba rela untuk melepaskanmu. Dan saatnya kini, giliran kami untuk mengucapkan beribu maaf dan terima kasih untuk sahabat kami. Di setiap pertemuan, pasti di situ ada perpisahan. Meskipun kita tak lagi bertatap muka, namun kita masih bisa saling menyapa karena kita bukan hanya sekedar rekan kerja, tetapi kita adalah keluarga. Sampai jumpa di lain waktu. Untuk sahabat kami, Irfan Azandi. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sepi dong. Mana? Oh, ini lagi dong. Mana? Gigit bawah. Salam dari Binjai. Kita coba pohon pisangnya ya. Asli, mohon dilihat asli. Awalnya waktu saya pertama bertemu dengan Irfan, saya kira orangnya itu adalah orang yang susah diajak bicara dan juga pendiam gitu ya. Namun suasana mulai cair ketika kita waktu itu camping ke Pangalengan. Di sana mulai terbentuk komunikasi bahwa ternyata Irfan itu orangnya istilahnya satu frekuensi dengan saya gitu. Jadi itu bisa mencairkan suasana gitu. Hingga terbentuk sebutan-sebutan kayak chill seperti itulah. Itu kan membuktikan bahwa ya kita itu udah nggak segan-segan gitu untuk bercengkrama dengan Irfan ini. Salam olahraga merdeka. Bagi saya, Irfan itu adalah sosok seorang operator warnet. Di balik sosok operator warnetnya, dia juga adalah sosok bapak bagi kita semua. Ya, bapak. Karena emang tampangnya mirip bapak-bapak. Di balik sosok kebapaannya, dia juga adalah sahabat bagi kita semua. Sahabat bagi saya, tempat dimana kita ngejulit bareng, ngegosipin bareng orang-orang, dan berbagai hal-hal negatif lainnya. Ya, begitulah Irfan semasa hidupnya. Terima kasih, semoga tenang di tempat lain. Sosok Irfan di mata gue, dia adalah orang yang sangat care, dia orang yang sangat humble, dia orang yang sangat sportif, dan dia juga such a good listener. Setiap kali gue cerita about my life struggle, about my love struggle, about my work struggle, dia selalu memberikan any kind of good advice yang sangat bermanfaat buat gue. Meskipun usianya jauh lebih muda dibanding gue, tapi pemikiran dia sangat dewasa yang kadang-kadang dengan kedewasaan dia sangat suportif terhadap apapun yang gue ceritakan sama dia. Dan dia juga lucu orangnya. Kadang-kadang kalau misalkan gue lagi berada di top stress level, dia selalu memberikan jokes yang out of the box sehingga membuat kita refresh lagi dan semangat lagi. Orangnya asik, mudah bergaul, sering membantu juga.
saling sering ngasih masukan sama saran-saran juga sih. Ya tetap humble lah. Dia itu sosok orang yang sans, terlalu sans. Jadi kadang kerjaan pun sans aja gitu. Tapi di balik kesantaiannya itu dia kerja keras. Ide-ide kreatifnya tuh sungguh luar biasa lah. Terkadang meskipun ya usia saya masih di bawah, di atas dia ya. Usia saya di atas dia, tapi saya juga banyak belajar dari Irfan. Pokoknya Irfan keren. Seperti Irfan di mata orang baik, orang yang baik, humble, diajak ngobrol juga enak, suka bercanda, satu frekuensi lah sama orang gitu. Terus orangnya juga respect banget menurut gua. Sedikit kaget ya gitu, nggak menyangka juga bahwa teman kita ini akan segera lulus dari Sinergi Foundation. Disayangkan sayangkan sekali karena teman yang memang misalnya sudah satu frekuensi terus nanti akan berpisah gitu ya, otomatis ya pasti akan merasa kehilangan, terutama mungkin pas kumpul-kumpul atau bermain yang biasanya ada istilahnya bisa diandalkan lah untuk masalah-masalah tertentu, ini menjadi nggak ada gitu, pasti butuh beberapa saat untuk menyesuaikan. Tentu saja respon pertama saya adalah terkejut, terheran-heran, sebab yang menyampaikannya bukanlah dia, tapi orang lain. Dan respon saya selanjutnya itu adalah menggalang donasi di kanal donasi untuk Irfan agar dananya bisa digunakan untuk biaya sehari-harinya. Pada saat mendengar dia mau resign sebetulnya kaget ya, meskipun dia cerita jauh-jauh hari sebelum dia memang betul-betul mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari SF. Tapi yang jelas setelah gue mendengarkan cerita dia, alasan dia kenapa dia harus resign, kayaknya nggak ada alasan lain selain mendoakan dia, selain mendukung dia, karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu ya, meskipun pasti akan merasa kehilangan karena sehari-hari mungkin kita bisa lihat dia di kantor, melihat dia ceria gitu ya dengan teman-teman yang lain. Mungkin pemandangan itu udah nggak akan ada lagi karena dia sudah memutuskan untuk pensiun lebih dini dari SF gitu. Yang pasti sangat kaget dan sangat kehilangan lah pasti. Ya mungkin itu yang terbaik, pilihan terbaik dimanapun. Ya semoga bermanfaat lah. Ketika tahu Irfan mau keluar tuh, pertama saya tahu itu, saya bocorin ya, dari Saman. Ketika tahu dari Saman bahwa Irfan keluar, rasanya tuh campur aduk sih. Ada sedihnya, ada gregetnya, tapi di balik itu mungkin dia punya alasan sendiri kenapa nggak cerita ke kita lebih awal. Jujur kayak kehilangan pastinya, kayak sedih gitu, karena teman-teman yang kayak Irfan, kayak di Traveler tuh kayaknya orang baru ada di SF ya, nemu teman-teman yang kayak satu frekuensi banget gitu. Pastinya sedih sih, kayak ngerasa kehilangan aja teman yang selama ini satu circle gitu ya, kayak ngobrol pun ngelantur ngalangin hidup sejalan gitu, terus tiba-tiba mau resign, mau pindah kerjaan, dan mungkin nanti ya kontakan juga jarang-jarang gitu ya. Ya sedih sih. Momen lucunya ya itu karena kesan dia itu orangnya pendiam gitu ya, terus tiba-tiba pas di Pangalengan dia kayak perang bom kentut lah sama teman-teman gitu, itu kocak banget sih. Kenangan terlucu yang saya alami bersama Irfan itu adalah dia melakukan goyangan pargoy. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pargoy itu adalah goyangan yang alay, yaitu
dengan menyanyikan lagu "Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi." Ya, kalian tahu bagaimana kelanjutannya. Ya, kepada Irfan dipersilahkan menirukan goyangan Pargoy lagi. Oh, kalau momen banyak banget. Bahkan di hari pertama dia kerja di SF, dia langsung ditugaskan untuk taping video yang presenternya gue. Dan itu hari pertama gue kenalan sama dia, dan ya dia orang yang sangat keren sih menurut gue. Dan after that moment, kita dipertemukan lagi di camping pertama. Dan di camping pertama itu one of my best moment ever in my life, because I can show my friends like Irfan, Yos, Andrian, Saman, Arif, exclude Mang Ian waktu itu, mereka perang granat gitu ya. Dan dari sana gue sangat, semua beban yang ada di pundak melihat momen itu langsung lepas semuanya gitu, karena we are no border, no boundaries, dan itu membuat gue nyaman dengan mereka karena banyaknya kenangan-kenangan yang diciptakan bersama. Kayaknya pas camping di Taman Langit sih. Suka dukanya banyak. Motor asup ke solokan ke sungai. Ay. Asup ke sungai. Untung tukang nahungkul sih. Momen lucu bareng Irfan tuh menurut saya sih lucu ya. Ketika awal-awal masuk kerja, mungkin hari keempat lah. Karena mungkin di sini di SF itu diwajibkan atau dianjurkan untuk saum sunnah. Alhasil nih temen kita nih saum lah dia. Yang biasanya nggak pernah saum, tapi dia saum nih. Saat itu dia saum, terus nanya, "Kang, saum nggak?" "Nggak." Nanya juga ke Yos, "Kang, saum nggak?" "Nggak." Dia nyesel kayaknya. Kenapa nggak saum sendiri? Jadi dia nggak makan, sedangkan saya sama Yos makan, cari makan. Alhasil dari situ, "Kang, punten, kedepannya kalau mau saum bilang-bilang," katanya. Itu salah satu momen yang menurut saya lucu gitu ya. Kenangan terlucu bareng Irfan apa ya, mungkin kalau untuk ngelaluin momen berdua secara khusus jarang ya sama Irfan, termasuk jarang lah sama Irfan karena Irfan juga di Markom, kurang di program gitu. Cuman beberapa kali memang kayak acara di travelan berdua gitu ya, ngumpul sama teman-teman semua, memang dia orangnya lucu sih. Orang sampai gak hafal di momen mana yang paling berkesan, tapi secara keseluruhan, terutama mungkin pas dulu ngecamp di Ciwidey ya, itu banyak lah momen-momen yang dia gokil banget gitu, lucu sumpah. Kayak mungkin orang lain di luarnya, kalau orang yang belum terlalu kenal mungkin kayak biasa aja orang tadi, tapi kalau udah benar-benar kenal, orangnya lucu, serius gokil. Gue nyaman aja gitu, kayak bercanda apapun nyaman gitu. Pesannya, tetaplah menjadi pribadi yang humble, bisa diandalkan oleh teman-teman, dan juga tetap pegang teguh prinsip-prinsip yang telah diajarkan di Sinergi Foundation. Gitu. Pan, selepas dari sini, semoga antum tidak pernah lupa dengan kita, tidak pernah lupa dengan grup keluarga check out dan grup traveler. Tetap aktif di sana, berbincang bersama kita. Apapun yang kamu lakukan di luar sana, semoga tetap istiqomah di jalan yang baik. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa lah di jalan yang buruk. Thank you so much for all the memories. Thank you so much for all your kindness to me and to all friends, especially in Traveler. Thank you so much for all your support to me.
buat gue, ente dan teman-teman di Traveler tuh udah kayak adik gue sendiri. Jadi gue cuma bisa mendoakan dimanapun ente berada, banyak orang yang sayang sama ente, banyak orang yang care sama ente seperti yang selalu ente lakukan kepada teman-teman ente. Dan Allah selalu mempermudah urusan ente dan semua cita-cita yang ente inginkan bisa terwujud. Dan doakan juga kami-kami yang masih bertahan di SF, mudah-mudahan selalu dikuatkan, selalu saling support dan selalu solid. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, karena jangan sampai silaturahim kita ini terputus ya. Sayang kalau memori yang udah kita bangun sama-sama lalu harus lekang oleh waktu gitu ya. Dan kita selalu solid, selalu kompak. Dan tentunya gue mohon maaf kalau banyak salah kata dan perbuatan yang kadang-kadang mungkin banyak sekali ocehan-ocehan gue yang gak berfaedah gitu. Yang jelas, I will miss you so much and thank you for everything. Pesan saya, tetap bermanfaat dimanapun, kapanpun, dimanapun berada, dan tetap jaga silaturahmi. Dan itu aja mungkin. Pesan untuk Irfan, tetap menjadi pribadi yang baik, nilai-nilai peradaban yang ditanamkan oleh Pak Habe mudah-mudahan ada sedikit lah yang masih nempel, dan mudah-mudahan terus diterapkan di kehidupan. Terima kasih, tetap semangat, sukses, luar biasa. Pesan buat Irfan yang mau resign dan nantinya bekerja di tempat lain ya dengan lingkungan yang berbeda. Orang mesen ente di sana baik-baik aja, dimanapun ente berada ente baik-baik aja. Gue juga mesen jangan lost kontak gitu ya sama teman-teman di Traveler, teman-teman di Traveler khususnya gitu ya, sama orang, sama audiens, sama semuanya gitu. Tetap jalin komunikasi biar ya suatu saat ente juga udah berkeluarga ya kan, teman-teman semua udah berkeluarga, kita bisa kumpul lagi bareng gitu. Itu aja sih ya, jangan pernah lupain bahwa kita tuh berada di satu grup yang sama, satu circle yang sama, satu frekuensi. Kita kalau orang sih nyebutnya udah sahabat ya, udah deket banget lah gitu. Makanya orang harap Irfan gak ngelupain itu, dan komunikasi kedepannya masih tetap jalan. Terus juga untuk karirnya, orang lihatnya Irfan potensial, apalagi Irfan bisa videografer gitu ya. Ya mudah-mudahan di sana, di tempat kerja yang baru ataupun dimanapun nanti Irfan berada, Irfan sukses. Dan jangan lupa sama teman-teman Traveler semua.